dalam sirah atau tarikh dijelaskan bahwa nama kecil beliau itu adalah Ja'far. Jadi bukan Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad itu sudah beranjak dewasa, namanya Muhammad Arsyad. Tapi nama kecil beliau adalah Ja'far. Ulun dan Guru Zaidi Samarinda, mungkin ada kenal Guru Zaidi Samarinda, Rencak ke Grogot. Selain Guru Udin kan di Samarinda itu Guru Zaidi yang setahu ulun ke sini. Nah, jadi kata Guru Zaidi Samarinda, alangkah mustahilnya nama Ja'far lahir pada saat itu, sedangkan saat itu masih tahun 1700, masih zaman penjajahan Belanda, yang dimana masih kental dengan agama Hindu Buddha kita dulu kan. Nah, itu. Masa ada nama Ja'far, itu berarti menandakan bahwa abahnya Datu adalah seorang yang pakar, seorang yang alim. Nah, abahnya Datu adalah Abdullah yang bermakam di Lok-Gabang. Abdullah ini dalam sejarah diceritakan beliau adalah seorang kurang yang pada asli pendatang juga. Nah, jadi Abdullah abahnya Datu orang pendatang juga. Nah, makanya Datu ini mempunyai hal istimewa sudah sejak dikandung. Yang pertama dulu tatkala Abdullah dan Ibu Sidin yang bernama Aminah. Jadi namanya Datu kita adalah Aminah. Takdir menjelaskan sangat baik takdir ini. Sangat baik untuk Datu kita, mulai keturunannya, mulai sirah perjalanan hidup Sidin sampai meninggal, sampai yang meneruskan perjalanan Sidin, semua baik semua. Artinya kalau Allah sudah memilih pian, yang lain berkawan. Jadi kalau Allah sudah memilih pian untuk jadi orang kaya, yang lain pada kawan lagi. Siapa aja tak? Allah sudah memilih jadi ulama, yang lain pada kawan lagi. Sekolah manakah? Sama-sama sekolah di luar negeri. Yang satunya jadi, ya alhamdulillah syukuri kita dukung yang satu ini. Guru Bangil aja sama Guru Sya'ani sama-sama sekolah di Mekah, di Madinah, menuntut ilmu. Padahal orang alim apa Guru Bangil tuh tempat mengaji dua Guru Anak Sya'ani Arif. Kebetulan Guru Anak Sya'ani Arif itu dekat rumah kita di Kampung Melayu. Itu secara zohiriyah di Kalimantan mungkin Salatan, karena itu Salatan kan salah satu hadis saat ini. Hadis itu kan yang menghafal ribuan hadis, lengkap dengan matan sanadnya Pak. Ada gampang Pak. Ribuan hadis, bahasa gaul kita kan bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng ini. Nah, ini. Itu luar biasa. Mereka semua adalah juriat Datu juga. Jadi Datu sejak dibuntingkan oleh ibunya, abah beliau yang bernama Abdullah dan mamanya memperdapati malam 1000 bulan yang disebut Lailatul Qadar. Untungnya lah abah dua mama, maka saat mengandung Datu kalau kalian. Jadi kata ketua, jadi kata Pak Hafiz, kalau ulunnya ada jumbo kitab, jadi julun hendak berkitab kan, tausiah biasa kan. Hafiz kalau begitu enak penasaran pulang kayaknya sambungannya bujur juga. Tapi kalau baju penasaran tuh kan artinya menambah baju umur kan mendapat kayak gitu. Aku maaf kalau hanya datang tadi 10 menit terkelak kata bangun tapi biasa aja bang, sudah biasa aja. Sementara kita banyak umur lah, sehat badan, kita niat silaturahmi. Nah itu insya Allah. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kada salah astagfirullah, halamannya itu 134 kan, cetakan kuning
dijelaskan bahwa silaturahmi itu diantaranya manfaatnya adalah memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Kalau bahasa Arabnya tausi'ur rizki. Jadi dasar wujud yang karena Allah lah silaturahmi, jangan karena ini silaturahmi ini orang berduit. Artinya dasar kita nih silaturahmi bahasa Matapura tuh beelang silaturahmi tadi bujur-bujur kita karena Allah, ya karena Allah Pak. Kangen, usuk silaturahmi berkawannya, kangen katanya. Nah itu bujur-bujur karena Allah. Ini kawannya habis Yusuf nih. Jadi Yusuf guru singgahnya dulu ke Gerobak. Besok kita lanjut ke Guru Udin sama Linda. Nah iya. Nah, Bapak kita silaturahmi. Ya mudah-mudahan karena kita berkelanjutan, banyak umur lah, kita sehat karena kita. Jadi kada salah biar silaturahmi kemana aja. Apalagi paling afdol biar silaturahmi itu biar erami, biar jenguki atau biar sowan lah. Nah, biar sowan ke keluarga yang sudah memutus tali silaturahmi dengan kita. Itu afdol lagi tuh. Aku nih guru. Nah, itu afdol lagi kita. Ini yang paling afdol itu silaturahmi itu. Yang pada tahu-tahu kalau bahasa Kalua, apa dulu orang Kalua, kalau ini asli Matapura, lahir abah orang Kalua. Kalau bahasa Kalua itu tatak batang, lain batang ditatak. Tatak batang artinya pada tahu-tahu lagi kurang. Nah itu, paham saudara? Nah itu orang yang tatak batang atau yang keluarga yang sudah tidak tahu-tahu lagi sama kita jemput, kita silaturahmi. Nah itu abdul betul. Satu diantaranya melancarkan rezeki kita. Rezeki itu bukan rezeki uang aja Pak, rezeki kebahagiaan. Karena apa kita awak uyuh, capek, pegal, tapi niat kita silaturahmi karena Allah. Insya Allah orang yang keras dua kita tuh luluh dengan sendirinya. Kita sambil mengembangkan alih jalur ke lain itu. Tadi kita beri ke tema masalah datu tadi. Karena kan kan sini kan ke silaturahmi, jadi alangkah baiknya kan sampaikan jiwa apa hikmahnya kan silaturahmi. Nah, dan silaturahmi seperti apa mau dapat hikmah? Tadi sudah kan jelaskan silaturahmi yang mau dapat hikmah ialah silaturahmi yang karena Allah, tidak memandang apapun, tidak memandang jasa, tidak memandang apapun, tidak memandang barian kurang kah, kurang meherani kah, kurang meherani kada kah, welcome-nya kepa kah. Pokoknya inya niat silaturahmi. Insya Allah karena itu berkebaikan karena pada akhirnya yakin kita. Nah, iya kita lanjut. Guru, masya Allah, guru aja sampai ulunnya ke sana nak guru. Awal penjualan gure ulun menyebut pian. Ini di YouTube ulun ulun punya YouTube nih. Ini namanya Guru Hanif juga, karena silakannya pantau Guru Hanif namanya channelnya. Cuman anak buah nih ke bawah. Nah jadi anak buah datang nih. Nah, biasa bawa tim. Nah ya, bawa apa tripod. Nah kita bawa para bapak. Kan ulun sehari aja, ulun Senin kulik. Habis pada Guru Din kulik ke Matapura lagi, banyak tugas di sana. Doakan dan selamat banyak umur. Nah, Guru Darussalam Karawang lagi ulun, majelis yang ada sibuk banget dan ada wali ulun ambil sini ambil situ, baik ambil bebas saja. Kan adil kalau guru di pondok kan kalau libur kan karena macam-macam kan orang untung paham aja kan, yang ini bisa jadi guru nih. Nah itu, jadi kita ambil aman dan sudah. Yang penting ada barokahnya sudah kita mengajar Darussalam, ada barokahnya kita lulusan Darussalam. Karena gampangan barokah yang nyata dan kepalapaian adalah pondok pesantren Darussalam titik. Luar biasa itu, banyak kader-kader
ulama itu lahir guru sekumpul Darussalam juga, guru Sya'rani Arif Darussalam juga, guru Bangil Masya Allah berkahnya Darussalam. Kalau ada duit karena foto apa di Darussalam, nyaman situ, nyaman, mandi di pinggir sungai, nyaman benar. Maka sungainya warna kopi mik. Nah, sungai kami ini kopi mik, tapi keramat sungai kami ini banyak jadi wali soalnya. Bawa ya anak kayak wali macam-macam. Ya Allah ya. Nah, guru kamu maju nah. Jadi momen karena maju ulun ke sana gue. Ulun ini kada gaya tuh jualan gaya ulun teh. Ulun tangi ya. Nah, jadi habis itu maka berdoalah Abdullah abahnya datang sambil melihat di jam kita lah ya lagi 20 menit tahun ini habis kisahnya nih udah habis akan jadi lah dipotong aja. Jadi Abdullah itu berdoa dengan ibunya mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh dan solehah. Ini tatkala mereka berdua memperdapati Lailatul Qadar, sebuah keistimewaan yang jarang kita temui. Seorang suami istri yang dimana istrinya sedang mengandung memperdapati malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Lalu apa yang mereka buat? Mereka bukan minta supaya anak sugih, ada. Mereka minta supaya anak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, orang yang alim, soleh dan soleha. Maka Allah Ta'ala kabulkanlah permintaan mereka hingga lahirlah ada salah di tahun 1700. Allah Rabbi. Ya Allah. Malam ini belum mau kepala nih, mau mikirkan mau kepala nih. Pokoknya 1700-an dilahirkanlah Datuk Kelab ya, yang diberi nama tadi nama kecilnya Muhammad Ja'far. Tatkala Muhammad Ja'far ini kurang lebih usia 7 tahun, maka terdapat keganjalan. Artinya si jin ini Datuk Kelampai yang muda ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan beliau mempunyai kebiasaan atau kesenian yang dimana beliau itu ahli dalam melukis. Kalau orang Betawi nyebutnya melukis wayang. Wah, itu kan suatu yang langka bagi seorang anak-anak umur 7 tahun. Lalu sehingga membuat Sultan Banjar saat itu terpana dengan lukisan Muhammad Arsyad Budan. Selain Datuk, jadi perlu ingat Datuk Malpayan itu punya saudara. Laulal khilaf, saudara beliau Abidin Zainal Abidin, Diang Panana, Nurmain. Jadi berlima anak Abdullah, anak ketuanya dan kepala kaya. Ayo kita ingatkan lagi, ini biar rahmat. Kita menceritakan manakib, apalagi manakib wali besar ini, insya Allah rahmat, bukan insya Allah lagi, pasti rahmat turun ke kita. Daripada kita mengatakan filmnya kalau beginian terus misalnya juga ikatan cinta pernah mau ya. Kalau nonton katanya film bola, lagi bola kan kita musim bola, malam Euro, siang Copa Amerika, siapa ikutan pian. Jadi ada 4. Kita tolong tadi Abidin, Zainal Abidin, Diang Panana. Ini Diang Panana ini kalau mungkin Abdullah mengarani Diang Panana ini benar ya. Cuman nama aslinya kita kada tahu. Ini masih dibahas untuk dua guru Zaini sama Linda. Ini guru Zaini ini Masya Allah ya, seseorang ulama yang butuh buku. Kisah dua ulun. Kalau kian pekawat merah dulu ternyata cuma maaf lah. Ada semuanya kau pekawat. Jadi kisah dua ulun guru Hanif. Anak beli lemari kitab Nija 100 juta. Lemari kitabnya ini 100 juta. Karena tuh lemarinya 100 juta. Kitabnya tuh katanya dari Lebanon. Kitab yang kadang dari mata kuah ada walinya sama kita. Jadi bersyukur banget kita doakan lah. Mudah ninya tuh banyak umur sehat badan. Masya Allah punya tekanan badan sama Linda. Masya Allah mana sesuai dia, ini alim sesuai dia. Alim. Karena salah kan mau menjaga
undang enak kena nyaman dia ulun merusakan gampang jangan undangnya ulun kalau sampai kita pasti pada hijau kering disediakan kamar sudah pasti pada hijau tuh pasti tiap bulan kan sama kita pasti pada hijau kering selama belum diskaun gitu. Nah jadi kita ada kalanya juga kawan tuh pilih gitu nah. Jadi kebaikan kita. Jadi kita buntet ini ya lah. Jadi carilah kawan yang membawa kita atau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lanjut. Belum nggak ada badak gue. Sudah dimatiin. Nah. Nah mau sih. Yang kebinian nyomong dah. Perkataan aja. Aja mudah sih begini dua. Kalau kabul gue dulu, yang kalau kabul dulu nah. Ya jadi kemudian kami serahkan mandat ini dua kemudian bulan ini biasanya enggak coba. Kemudian tuh ngomongnya jujur gue jawabnya bang sedih tuh. Intinya kan kalau orang ngomongnya jadi berarti kan seperti jangan waktu dia aja bisa begitu tak. Takut nih orang yang bunyi dua tak. Itu dia aja ya lah, selau. Dia aja bisa begini tuh kalau begini tuh. Kalau orang anak begini, ngomongnya aja kan harapkan. Kenapa jadi kesal begini dua pun? Ya Allah ya Allah. Jadi luar biasa Datuk ini kita singkat aja karena waktu Isya sudah dekat. 10 menit lebih lagi lah. Ya kan? Sini jam berapa Isyanya? Jam 7 lewat berapa? 25 kah sama di Banjar kah sama kah? Atau kurang lebih sedikit ya kah? Lewat berapa grup? Isyanya jadi grup? Jam 7 lewat 15. Oh iya, udah 24. Iya. Hah? 34. Oh Banjar jam 7.30 kalau salah. Oh beda ya. Tidak menit apa lagi. Ayat. 20 menit lagi jadi. Salahnya gimana? Kan aku aja keluarkan aku aja dulu. Berapa kalau nih kawan-kawan nih. Jadi habis itu lalu raja itu ngomong kepada mamanya Datuk yaitu Abdullah dan siapa? Aminah, orang tuanya. Kata raja, maukah anak piang ulun bawa ke istana? Wah untungnya nih raja membawa anak yang sedang berusia 7 tahun, yang dimana saat itu Datu adalah anak yang paling disayang oleh orang tuanya, anak tertuha, mana ta'alim, terpintar, tertuha, sayang kita gitu, kita gitu, kayak apa tuh anak tertuha, sayang lah, ulun lagi si anak, beginian pang saat ini nih, 2 si Ipung madrasah kelas 1, si Ipung masih TK. Nah, sayang pun ke Tuhan kan. Sama aja. Apa dia Datu saat itu kan sayang tuh anak yang tertua. Lalu dengan bergerak air mata kedua orang tua Datu itu melepaskan Datu untuk diharagu pas untuk diasuh di dalam istana. Apa yang terjadi tatkala Datu Kerampen itu berada di istana? Beliau itu bisa membawa diri. Nah ini yang penting nih. Adaptasi, padahal masih muda tapi akalnya dewasa. Masya Allah. Dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa para nabi-nabi
dosa. Kenapa? Karena mereka umur 1 hari itu ada juga di Maulid apa tuh dijelaskan bahkan yasyuku min sabab syahri sabab sabiy fi syahr bi inayat rabbaniyah. Oh itu Maulid Warzani dulu ya, Maulid Bahari. Nabi itu 1 hari pertumbuhannya 1 bulan loh. Tetapi secara hakikat, secara johiriah tetap seperti kebanyakan balita biasa. Tetapi secara mental kan itu 1 bulan 1 hari. Makanya wajar ada riwayat kan Nabi Musa merenggut bahasa Mataram menjunjut janggut Firaun tatkala masih balita sampai itu warna janggut Firaun itu hilang. Masa bayi sekuat itu, masa balita sekuat itu ini nak kuat menjunjut janggut sampai hilang warnanya. Itu menandakan artinya Nabi itu berbeda dari manusia kebanyakan meskipun sama dengan manusia kebanyakan. Apa? Itu bedanya Nabi ini. Apa dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Oh jauh berbeda. Kaful Mustafa karwarina bi Allah Qamarun sidnan Nabi Qamarun. Ada gampangan Nabi itu bulan bahkan lebih dari bulan. Insyaallah. Anta syamsul, anta badrun, anta nurun, qamar. Jadi kita balik lagi penjelasannya ke Datu tadi. Habis itu beranjak dewasa, maka Datu Kalampayan ini dikawinkan dengan seorang perempuan yang solehah yang bernama Tuan Bajut. Ini bini pertama Datu lah, Datu Bajut. Kawin berdua nih, nyaman deh. Ini katanya kalau di fikih dululah kafaah, sepupu. Nah itu nyaman kawin kafaah nih. Maaf lah yang pada nyaman tuh lakiannya bersepeda atau sepeda aja agak yang zaman dulu aja sepeda hotel, sepeda poligon kayak ini. Kebiniannya pakai Mercy karena sekadar cocok, rasa ada kapal, tapi kan mustahil juga ya lah. Kalau lakiannya punya ilmu kan mustahil. Yang sudah berbini banyak kali ketawa dengan berbini, apalagi kalau berbini gurunya. Nah, masya Allah, modal sepeda ya. Kalau ambil ilmu bisa jadi Mercy. Yang banyak kawin bisa Mercy, berbiniannya punya Mercy. Kalau sekarang kan Alfa, nah ya kan. Guru ini kan Alfa, kemudian Alfa Fortuner pakai sakulang. Nah, kan 2 minggu tadi baru aja datang sama Indah. Guru itu mau diberi ulang-ulang Fortuner. Masya Allah, banyak banget di mobil dah. Namanya ya, guru juga dibayar sama orang seperti ini. Siapa tahu ya lah, jadi kalau mau ngasih ya lah. Siapa tahu. Ya guru lah, kita tahu juga. Orang kayak sini itu pemurahnya juga luar biasa, luar biasa. Wajib kita menjadi sifat beliau itu pemurahnya. Ya kalau orang alim lah pemurah itu luar biasa, keluar cahaya sedekah, cahaya ilmu itu. Orang alimnya pelit, ya Allah ya Rabb. Dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti cetakan putih dijelaskan bahwa syaitan itu tatkala melihat orang ingin bersedekah sebanyak 70 syaitan tidak suka dalam orang itu. 70 syaitan gergetan. Bayangkan was-wasnya ingin bersedekah. Coba kita talaah, kita pikir dalam diri kita. Tatkala kita mau mengeluarkan sedekah, coba anggap aja mau ngasih sumbangan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW, ya kan? Mau
ngasih 20.000. Coba kita tunda satu malam saja, pastilah dia besok ngasih 20.000. Pulihkan aja ya. Bujur kan? Dalam sejam kemudian terpikir kurang ini 5.000 lah aja. Pasti kita berpikir kan? Apalagi mau masuk banyak 500.000. Paling-paling besoknya 100.000. Itu seton yang masing-masing kurang lebih 70. Jadi guru gimana solusinya guru? Ini ada pesan dari guru ulun. Guru ulun ini murid guru bangil. Ya Sidin, solusi untuk masalah seperti itu, kalau ada niat baik, percepatlah lakukan. Ingin bersedekah infak 20.000 langsung. Kalau ingin tuh langsung ingin melakukan, jangan malam ingin. Kalau mau pergi ke sini atau ada sumbangannya langsung aja. Paham? Jangan yang sampai 2-3 malam itu dinyatakan bagus, cuman terrealisasi lah. Iya kan? Nah itu masalahnya. Soalnya was-wasnya ini ganas, apalagi orang bersedekah. Nah, jadi kita usahakan jangan pelit-pelit jadi orang. Kalau dangdutan ya Allah jutaan ya. Artis kita undang ya, nah, itu masya Allah. Itu kita bukan bersinggung-singgungan nih Pak. Ini kita masalah yang nanam apa, yang mendapat hasilnya kata di akhirat kita juga Pak ya. Umat Nabi Muhammad ini Pak ya dapat istimewaan 1 balasannya 10, kurang apa lagi? Ada di hadis lain lagi gandaannya 700 kali lipat. Jadi kita mana aja tuh nyamannya dia memberi 2.000, tergantung keikhlasan dia. Bisa jadi 2.000 kali 700 berapa Pak? 2 kali 7 14. Kita hitung nah bulan kita hitung dulu. 14.000 1.400.000 ya. Kita kalau tahu kan, tergantung niat hati kita. Tapi dengan kita sering memberi, insya Allah hati itu terhindar daripada riya. Karena kita dilatih ketujuh memberi. Itulah itu apanya untuk caranya supaya kita tuh ikhlas memberi-beri benar. Jadi rezeki memberi barang sehari itu berapa ada itu nah. Apalagi duit berlebih aja, berlebih hebat sama tempura tak. Makan tuh cukup aja, alhamdulillah anak bini sanggup tiap hari ya cukup aja. Jadi lagi ya nah. Ada gelandangan atau anak yatim tadi. Sekali-kali kita memberi itu jangan ucap apa dulu terima kasih, janganlah. Biar aja doakan aku gitu kan. Doakan aku lah, mudahan aku berkah, panjang umur gitu kan. Jangan ucap apa dulu deh. Terima kasih, jangan. Itu seakan kita minta kasih saminya. Paham? Minta puji, kita balas saminya. Jangan. Jadi kita cukup doakan alhamdulillah, mudahan panjang umur, sehat badan, baru gitu. Doa iya doa. Apalagi anak yatim ya Allah ya Rabb. Masya Allah itu. Kita lanjut. Lagi 10 menit. Hanya kalawasan lebih yang untungnya. Tadi kalau ceramah kan istilah nyaman lah. Temanya maulid kan gampang tuh kayak biasa. Harus sejam kan lebih kan. Ini kan harus sejam aja nih. Ada rasa kita. Jadi luar biasa perjuangan Datuk. Bahkan dalam sirah atau sejarah dikatakan Datuk kita itu 35 tahun berada di tanah Banjar, 35 tahun mengaji di Haramain Makkah dan Madinah, dan 35 tahun Sidin mengajarkan ilmu hasil daripada belajar di kota Makkah dan Madinah. Umur 70 tahun Sidin masih semangat menuntut ilmu, mengajarkan ilmu.
Kita 40, 50, 60, Bapak sudah tua nah, Bapak nggak sanggup lagi ngaji. Di mana dalilnya? Itu ulama loh, Pak. Itu ulama, Pak. Semangat umur 70 tahun sampai jadi meninggal 105 tahun. 105 tahun bukan kaleng-kaleng umurnya nih. Ayo kita nyatakan mudah-mudahan kita mengaji sampai mati, kita suka ilmu sampai mati, amin. Jangan sampai gara-gara bini bapak yang mengaji terus biasanya, itu seton nih. Apa makanya ini mengaji? Bawa bini mengaji, bawa anak mengaji. Siapakah gurunya? Terbanyak salah gurunya, ambil baiknya. Kita kan ada salah dua, kayak sini dia yang salah. Mengaji itu biar tuh dalam keadaan mengumul, ngomong sama orang, tawadu dia sama guru itu. Jadi kita kalau mau mencari kesalahan sini, dari kita tawadu dulu. Ini prinsip kalau dari solusi mengaji kemana? Kan biar mengaji di sini, kan di sana kan. Tawadu dia biar aku ini kada bisa apa-apa, aku ini kada punya ilmu apa-apa. Jadi biar orang mau ya tersinggung dia guru tuh. Karena dia kada bisa apa-apa. La ilma lana, tidak punya ilmu kan? Itu dia kuncinya. Dan kelima jadi kita, walaupun singkat ini nah, kalau kita bahas malah kita ini yang pertama rasa kata atas juga. Adanya kalau keturunan juga bari malu juga kan ini kan bungol, bari malu juga mengaku keturunan sini. Cuma ada juga tuh sama kawan sedikit lah, nah gitu kan. Rasa kata atas juga menceritakan mana subsidinya begitu agung itu, ya Allah ya Rabb. Bahkan banyak ulama Nusantara, ulama di Indonesia memuji tidak ada ulama besar yang mempunyai keturunan 7 turunan yang alim yang jadi semua yang berguna sampai sekarang kecuali daripada keturunan Datu Kelangkayan. Jujur kan? Dia generasi adalah ini Gus Mukul meninggalkan ada lagi Ibu Wildan. Ketemu lagi Ibu Menawar. Banyak paling kita bagal. Nah itu karena putus berkat doa Datu Kelangkayan dan berkat doa abahnya Datu Kelangkayan ya tadi waktu mengandung. Mudah-mudahan juriatnya soleh dan soleh. Masya Allah untungnya ya Allah. Mudah-mudahan mereka semua yang meneruskan perjuangan Datunya banyak umur sehat badan. Kita doakan aja, kita kada kawan dakwah sama mereka, kada kawan haruskan ilmu mereka, mendoakan barang kabul insya Allah. Apalagi zaman sekarang nih, alhamdulillah zaman canggih, teknologi canggih ya Allah. Sehari-hari gurunya bisa Instagram di-hacknya, yang mana paham aja bisa YouTube, dirusaknya YouTube-nya, Instagram di-hacknya. Nah, zaman sekarang ini memberi muar jangan mata kurata. Nah, itu. Jadi pita-pita kita ini zaman sekarang ini canggih cuman otak kali canggih, adab tuh kurang. Zaman sekarang nih. Ya Allah ya. Kalau zaman bahari sadar keuluan benar. Maaflah, belum mengesah. Karena ulun jadi murid ulun di mata kuliah juga majelis, ulun punya majelis juga. Sandal guru itu dipalingkan sebelum guru berjalan, sebelum guru pulang. Itu bahari itu adat tuh. Nah itu barokah benar, luar biasa. Sandal guru itu dipalingkan. Yang mana sandal gurunya palingkan. Nah itu adab terbaik luar biasa yang jarang sekali digunakan sekarang. Nah, menatap guru itu jangan tatapan yang menyakiti sidin. Kalau pian cereng mata, karena sidin sampah apa? Salah apa punya sidin? Ya loh, apalagi kayak kita gini kita terus benar nih. Pian mata pina sinis sama apa juga ini salah apa? Nah ya kan menimbulkan sangka buruk. Ya kalau bagus juga guru sangka baik sidin kalau aja sidin mungkin lagi habis bersaingkan 2 bini kalau ya kan diparangin istri ya
bisa juga. Jadi bawaannya tuh emosi aja. Nah itu bang luar biasa. Dan kita ini ya Allah ya Rabb. Kita singkat aja karena waktu yang memisahkan kemudian lebih 5 menit lagi. Akhirnya Datu itu belajar ke Mekah, lalu diorang terkumpullah 4 serangkai dari Indonesia. Itu terkumpulnya itu di 2 gereja menurut catatan sirah. Jadi 4 serangkai itu terkumpul di 2 guru. Yang pertama Syekh Saman Al-Madani. Kalau orang Matapura terang Syekh Saman apa di guru itu nanti. Ahbabuna billah kaumun kaset bersumpul bahari kesana ya Allah fakau billah wa aqsamu billah Allah sesaman waliullah. Nah itu sesaman itu gurunya Datuk Kalampayan. Jadi mana Datuk Kalampayan adalah khalifah atau pengganti mutlak Sesaman Al-Badani. Sesaman inilah yang menyatukan 4 serangkai tersebut. Di antaranya Manatun Sidin, Syekh Abdul Wahab Bugis, Bugis, dan lain-lainnya. Akhirnya 4 serangkai ini belajar lagi ke guru satunya, yang dimana tuh kumpul lagi. Ini asalnya berpisah. Siku ke guru Ano, tetapi kalau ke Sesaman Al-Badani itu kumpul berempat. Dan ini terjadi sebelum mereka pulang ke Indonesia. Sempat belajar dulu kepada Syekh Saman Al-Badani di Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau berempat ini sahabatnya apa serangkai tadi sempat lagi belajar kepada Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Ini adalah Imamul Haramain julukannya. Imamul Haramain bukan kali-kali saat itu julukan, bukan main. Insinyurnya nih kalau masalah kan. Profesor lagi insinyurnya, pakar ilmunya Imamul Haramain Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Selang 30 tahun lebih maka berkeinginanlah Datu untuk pulang. Sebelum pulang ke Martapura, beliau sempat singgah ke Riau. Habis ke Riau, kita singkat aja 2 menit lagi. Beliau teruskan lagi ke Jakarta. Makanya Sidin mengucurkan masjid masjid Jembatan 5 kalau salah namanya. Di Bujurama sini pakai tangan aja, tidak yang Sidin. Masya Allah itu karomah Datu kita luar biasa. Jika mana melihat kiblat Ka'bah salah di Sidin. Nah kiblat Ka'bah di jubah kuliah, nah ini Ka'bah di Sidin. Langsung Ka'bah ada di jubah Sidin. Orang dari karomahnya bujur karomah ada uang motor. Tahu lah uang motor. Cek di sana kan terus ngumpul. Kalau Allah yarham yufarrij hammana wal gham wa yub'idna ahlinna karamah ya Umar Muhdar. Syekh Umar Muhdar ini tatkala kita bangunkan menara kurang lebih satu riwayat setinggi 40 meter di zaman itu mana ada alat-alat canggih seperti sekarang yang kayak di Dubai, kayak tingginya bangunan ialah mencakar langit sampai awal ya tertembus tingginya. Udah digaul lah, jadi tahu masalah itu. Nah, kita jangan juga gaul nih, nanti itu kalau gaul orang kenapa di YouTube kalau tahu apa kalau tahu nanti kita jadi harus belajar gaul. Kalau salah juga itu supaya jangan dibunguli dunia, supaya jangan dibunguli dunia. Anaknya WA kita kan tahu anaknya apa di gaulnya. Cuma kita jangan tapi mengakang juga anak asal tahu aja. Oh, anak kebinian kan anak kebinian keduanya. Sudah Tuhan kan udah bujangan kan mata Quran. Oh, karena ada lagian guys. Karena aja anak lah, jangan mau di jalan-jalanan, jangan mau di pacar-pacaran, itu jangan lagi anak. Jangan ngegas. Bahasa gaul ini yang ngegas, artinya ngencang urat, celeng-celeng mata dua anak. Ikam nak kayak kalau pacaran, apa kutuk ikam jenuh, anak dikutuk-kutuk. Emang nih kundang, ada main lagi main kundang dah.
Jadi anak tuh pakai rohim aja Pak. Santai aja selah. Nah, ini kena kayak jadi baktilah. Abah dulu nak kayak gue ya darat. Ketujuh pacaran jangan diikuti jejak abah. Begitu satu rocok. Tuh anak tuh jadi anak rocok juga. Anak tuh happy-nya menerima saran kita. Lihat ya orang kan kebanyakan menerima saran itu dari rocok ya kan. Lucu-lucu sambil kan. Apalagi mau makan anak tuh himungannya. Mana kah KFC kah mana kah yang kita nyaman sekali-kali mungkin kan. Bohong sholat nah, betul ada juga. Nah iya bohong sholat Pak, gimana mana tuh? Nah kita jalan kami ini bohong sholat kah? Itu belum ada agenda kami ini kita kau aja. Bola ini bola ada deh. Tapi kita yang ngurik jam ini hari sehat. Habis subuh langsung ke TWK sama Linda. Telepon gugurin mina. Di mana bosku ya, orangnya bosku tuh. Mana ulama mana bos pemurah benar dibuat dia, masya Allah. Orang suki ulun jamin kada sepemurah sidik. Ada harganya. Nah guru habaib 300, 500, anak yatim 200. Dia kalau Senin tuh habis pengajian duit sidik tuh. Ada orang suki kalau Senin gitu, ada kan? Ada kan? Ini alim sugi aja doakan kita mudahan banyak kayak sini tuh lahirnya ulama. Belajar kita pemurah. Maaf lah, belum gue ini gue tiap majelis di mana ulun kan ada di majelis di Sungai Rangas di Banjar tuh lah. Anak buah tuh madaninya kesiankan pakai ongkos loh. Motor Scoopy metik kan biasa rombongan 10, 12. Ulun biar dibari panitia kah ada kah duit tetap ulun apa traktir makan kah itu senang panitia walaupun nyata jelas bantu hadap kata guru biasa loh tetapi ulun yang kada nyaman hati. Maaf ulun kalau ini sebagai contoh bagi ulun bagi biar berataan jangan apik belajar pemurah hati. Ada dalam kitab penutup kita di penutup kitab kan itu hanya penutup datuk kalangan Syekh Abdul Syarani. Para aulia Allah Ta'ala itu tidak semulu-mulu, tidak mereka itu mencapai ridho Allah hanya karena banyak ibadah, because of ibadah. Tetapi mereka naluha bisa khawatir nafsi. Mereka itu dalam pemurahnya, bisnis sifat pemurah itu namun Allah Ta'ala ridho ke mereka itu. Yang kita cari itu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita cari bukan apa-apa. Jadi mudah-mudahan banyak ya kan Allah Ta'ala mengorbitkan ulama-ulama apa tadi seperti guru itu yang pemurahnya kita musibah sini itu ada kok subuh 20 juta keluar orang Senin berbagi ada jadi kalau kita puji sini dasar keadaannya emang dari YouTube dasar sini ketujuh bagi walaupun kadang YouTube sini sama Guru Hanif mau beli ke apa murah adan dulu naik ke atas dulu makanan dulu kita panderan dulu sampai jam 3 kan kita jam 3 subuh. Guru kalau boleh kalau bagi duit tahu banget jadi itu ancaman ini jadi Guru Hanif boleh kada bagi duit jadi tawaan begitu. Guru Hanif ini ya kayak ada video di sini juga ada juta video lagi di sini aja tawan pulang begitu bilang ulun jadi kayak ini ulun kami juga ada anggapan kalau kita anggapan sensitif orang kan rapi kayak biar tak kawanan ada rapi aja bahasa mata orang apa buli-bulian biasa aja kalau kawan tuh biasa jangan pinang tersinggung lalu tersayat aja kan biar itu binir kalau kita kan nah tahu kita mau kenapa sudah ada isang kalau kulit kaum dan paham jauh apa di pakar pakai komen karena menjika kan sama guru jadi pemberi morban kawan sih mungkin cara makan dia datang morban keluar kawan dia boy makasih bang dia sampai gitu ya pas doanya datangnya wah jadi coba ulun tahu terdekat ya kalau ngeliat ulun kerja jadwal kan yang mau ulun kan ulun pakai ceramah malam tuh kadang 3 agenda ceramah tuh ketiga-tiganya merandau bersama Quran katanya terjadi terus sikung jam 9 sikung jam 12 jam 2 hitam nih ya Allah ya Rob kayak ikam pengacara kayak ikam panitianya ulun yang sudah jaman
Patuh di Batapura kan kita sekian acara sekian datangkan kita ini aku lagi haluan aja, lagi sibuk itu ini kan macam ulangan yang lain kita. Coba itu yang lucunya itu. Suruh tambahin sayur lagi ya, sayur tambahin lagi ya. Orang rencana jam 9 selesai, jam 11 selesai. Gurunya datang jam 10 ya Pak. Guru jadi itu kelakuan kawan sih untuk bayi monoton. Tapi karena bapak lah, karena bapak ini haul kan banyak tamu di rumahnya tuh banyak tamu. Ya Allah ya. Ayo mudah-mudahan kita berkah lah hari ini pertemuan ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Jadi Dato itu tadi kita singkat aja. Sidin beliau 35 tahun hidup di Banjar, 35 tahun di Mekah Madinah atau Haramain, pulang lagi 35 tahun sehingga Sidin wafat dalam usia 105 tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa beliau dan semua juru yang meluruskan langkah beliau. Mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah, sehat badan, murah rezeki, kabul hajat mereka semua. Al-Fatihah. Amin. Amin dulu, amin dulu. Amin amin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa fa'al ma'alam tanna wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sunna fa'amma hamdala kulli man a'udhu billahi min ahli nar. Subhanallahumma rabbana bihamdika nas'aluka wa natubu ilaik. Nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad bin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana lana ma mada ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada qabul alhamdulillah mudah kita dijumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.